sarapan telur lagi ya? Iya, karena kan praktis dan gizi. Tapi kok kuning-kuningnya pucat begitu ya, Bu? Ya karena kita beli telur yang biasa. Lah, kemarin juga begitu, Bu. Lah, bukannya warna telur emang kayak gitu ya? Tidak selalu ya, kan ada telur omega yang lebih bagus. Jadi penasaran deh proses produksi telur omega. Apa aku tanya abang aja ya? Telepon. Ade. Halo bang, gimana sih cara produksi telur omega itu? Ini telur ayam itu berasal dari Proses dimulai dari pemilihan ayam petelur berkualitas, biasanya jenis brown layer yang dikenal produktif dan stabil dalam menghasilkan telur. Ayam-ayam ini dipelihara di kandang modern dengan sistem ventilasi, pencahayaan, serta kebersihan yang terjaga. Manajemen pemeliharaan yang baik sangat penting karena kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan. Perbedaan utama antara telur biasa dan telur omega terletak pada pakannya. Ayam petelur omega diberikan pakan khusus yang telah diformulasikan dengan tambahan sumber omega 3 alami seperti biji rami atau flaxseed, minyak ikan, dan bahan nutrisi lainnya. Nutrisi tersebut dicerna, diserap oleh tubuh ayam, kemudian ditransferkan ke dalam telur yang dihasilkan. Inilah yang membuat kandungan omega 3 pada telur menjadi lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk jantung dan perkembangan otak. Setiap hari, telur yang dihasilkan akan bergerak melalui sistem konveyor atau dikumpulkan secara manual. Kemudian dilakukan proses penyortiran. Telur dipilih berdasarkan ukuran berat, kebersihan cangkang, serta tidak ada retakan. Setelah itu, telur melewati tahap quality control, termasuk proses candling, untuk memastikan bagian dalam telur dalam kondisi baik. Telur yang telah lolos uji kualitas kemudian dikemas secara higienis dengan label khusus sebagai telur ayam omega dan siap didistribusikan ke pasar. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa telur ayam omega bukan sekedar pupuk produk biasa, tapi hasil dari manajemen agribisnis peternakan yang terencana, terkontrol, dan berorientasi pada kualitas. Dari kandang hingga ke meja makan, setiap tahap produksi dilakukan dengan standar yang ketat demi menghadirkan. Nah gitu kan aku jadi tahu. Tadi kan aku ngobrol ya sama abang, katanya produksi telur omega sama telur biasa itu berbeda, dan juga telur omega itu lebih banyak nutrisinya tahu. Terus juga dia itu nggak bau amis dan juga lebih segar, jadi lebih sehat deh buat keluarga kita. Ya udah, nanti kita beli lagi ya. Aku cek tadi di online, harganya telur biasa 28.000 per kilo. Kalau misalkan yang omega 38.000 per kilo. Selama ini kita beli telur yang biasa karena harganya lebih terjangkau. Proteinnya bagus juga buat aku yang sering olahraga, Bu. Kalau telur omega lebih bagus, aku pengen beli juga deh. Beliin dong ya. Beliin. Tenang, mending kita diskusin dulu. Waduh, makin banyak nih pengeluaran bulanan. Itu kan telur organik, kemasannya juga lebih rapi. Betul Pak, informasinya juga lengkap. Ya udah, kita beli 1 kilo dulu ya. Ini telur organik, kemasannya juga lebih rapi. Terus gue kan ini Enggak, informasi gizi. tapi iya nih ya. Kan dulu membantu pengembangan otak. Sip. Nah, pada akhirnya kebutuhan konsumen dalam memilih
Telur tidak hanya dipengaruhi oleh suatu pertimbangan tunggal, melainkan oleh kombinasi antara faktor ekonomi, persepsi kualitas produk. Harga seringkali menjadi indikator awal dalam proses pengambilan keputusan karena berkaitan langsung dengan kemampuan daya beli serta pengelolaan anggaran rumah tangga. Konsumen cenderung membandingkan harga antar penjual untuk memperoleh produk dengan nilai yang paling efisien. Namun demikian, harga yang rendah tidak selalu menjadi jaminan pilihan utama apabila diimbangkan dengan kualitas yang memadai. Let's go. Bagus juga buat aku yang sering olahraga, Bu. One is the loneliest number that you